Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah kita menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kembali pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan, mohonkan tuntunan firman dan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan kita di hari ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah jejak Tuhan meninggalkan lemak. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berjalan di satu tempat dan meninggalkan jejak? Entah itu jejak kaki di tanah yang basah atau jejak ban di jalanan berlumpur. Setiap jejak menceritakan bahwa ada sesuatu yang telah lewat di sana. Nah, hari ini atau pagi ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran rohani yang mendalam. Tuhan meninggalkan jejak dan jejaknya itu tidak biasa. Alkitab menyebutnya lemak atau bagian yang terbaik. Imamat pasal 3:16 menuliskan imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan api-apian, suatu persembahan yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Dari ayat ini kita menemukan sebuah prinsip penting dalam perjanjian lama tentang persembahan damai sejahtera. Setiap kali umat Israel membawa korban, bagian lemaknya selalu dikhususkan bagi Tuhan. Lemak dianggap sebagai bagian yang terbaik, yang paling kaya dan paling berharga dari seekor hewan. Ini mengajarkan kita tentang karakter Tuhan dan bagaimana Dia berinteraksi dengan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan yang terbaik dan layak menerima yang terbaik. Ayat ini menegaskan bahwa segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Ini bukan berarti Tuhan membutuhkan lemak Bapak Ibu Saudara, tetapi karena Dia adalah Raja segala raja, Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Dia adalah pemberi segala yang baik, bahkan yang terbaik dalam hidup kita. Bahkan Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai yang terbaik dari dirinya untuk menebus kita. Yohanes 3:16 mengingatkan kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jika Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita, bukankah harus kita juga memberikan yang terbaik baginya? Jejak Tuhan di hidup kita selalu meninggalkan lemak, tanda bahwa Dia telah memberikan kelimpahan, kebaikan, dan berkat yang luar biasa. Respon kita seharusnya juga memberikan yang terbaik. Hati kita, talent kita, waktu kita, dan sumber daya kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan melawat suatu tempat atau hadir dalam kehidupan seseorang, Dia tidak meninggalkan kekosongan atau kemiskinan. Sebaliknya, jejaknya adalah kemakmuran, berkat, kelimpahan, damai sejahtera, sukacita. Lemak melambangkan kekayaan dan kemewahan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 23:5 menuliskan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan dalam hidup Daud tidak hanya memberikan perlindungan tetapi juga kelimpahan. Minyak yang mengurapi dan piala yang melimpah adalah simbol dari berkat Tuhan dan berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita.
Ketika kita mengizinkan Tuhan hadir dan bergerak, berotoritas, berdaulat dalam hidup kita, Dia akan meninggalkan jejak berkat dan damai sejahtera yang tak terduga. Bapak Ibu Saudara, lemak adalah tanda hadirnya urapan dan kemuliaan Tuhan. Dalam konteks Alkitabiah, lemak sering dikaitkan dengan kemakmuran dan juga urapan. Ketika Tuhan mengurapi seorang atau suatu tempat, itu adalah tanda kemuliaan dan kehadirannya yang istimewa. Imamat 4 ayat 8 menuliskan segala lemak dari lembu jantan, korban penghapus dosa itu harus dipisahkannya daripadanya, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Lemak di sini juga bagian penting dari persembahan. Dalam perjanjian baru kita hidup di bawah perjanjian yang lebih baik, di mana Roh Kudus dicurahkan ke atas kita. Roh Kudus adalah lemak rohani yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagian terbaik dari kehadirannya yang mengurapi kita untuk pelayanan, untuk memberikan kuasa, dan memampukan kita hidup dalam kekudusannya. Kisah Rasul 1 ayat 8 menuliskan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani dengan urapan Roh Kudus, pelayanan kita akan meninggalkan lemak, hasil yang terbaik, dampak yang kekal, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jejak kita sebagai pelayan Tuhan seharusnya juga meninggalkan lemak, yang merupakan bukti nyata bahwa Tuhan telah bekerja melalui kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, membebaskan yang terbelenggu, menghapuskan setiap tetesan air mata, menyembuhkan setiap hati yang terluka, menghiburkan yang susah, membangkitkan semangat yang pudar, bahkan membukakan pintu-pintu berkat Tuhan, mencukupkan kebutuhan kami sepanjang hari ini untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Diberkatilah kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih karunia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman,
ibadah dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.